Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini saya sedang berada di kandang jangkrik teman-teman ya, bersama teman kita yang di jangkrik. Pada saat ini di posisi setelah Isya ini waktunya teman-teman ya. Jadi sekarang itu sudah sekitar jam 8-an ya. Setelah Isya kita masih berada di kandang jangkrik sambil membereskan segala sesuatunya, sambil kita santai di kandang jangkrik teman-teman ya. Perlu diketahui sama teman-teman semua bahwa alhamdulillah ya, kita sudah memanen jangkrik ini ya. Jalur yang ini di posisi 12 box alhamdulillah sudah dipanen semua teman-teman ya. Ini jalur box 12 box isinya ya. Ini alhamdulillah sudah dipanen, sudah beres ya. Dan alhamdulillah walaupun musim kemarau ya lumayan lah hasilnya ya. Kemarin dari jalur ini sudah terangkat dengan mendapatkan hasil di kisaran 2,5 kintal teman-teman ya. Jadi dari jalur ini, dari jalur 12 box ini alhamdulillah kita mendapatkan jangkrik hasil panenan sebanyak 2,5 kintal gitu ya. Lumayan lah, lumayan itu ukurannya musim kemarau teman-teman ya. Alhamdulillah ini luar biasa kalau kita ukurannya di musim kemarau ya, karena ya di rata-rata 20 kilo per box kita masuk gitu teman-teman ya. 20 kilo per box kita masuk ya, itu sesuai target saya ya, sesuai target saya, karena ini posisinya musim kemarau. Dan pada saat ini alhamdulillah juga kita sudah menata kembali, menyusun kembali box-box yang sudah dibersihkan ya, yang sudah dibersihkan, disiram gitu ya. Lalu kita susun kembali di jalur yang jangkriknya sudah dipanen teman-teman. Ini boxnya kosong teman-teman tuh ya. Ini sudah disusun kembali ya, sudah disusun kembali setelah semuanya selesai dipanen ya itu. Nah ini cuman kemarin sebelum disusun box yang sudah bersih ini, kita bersihkan dulu kandangnya, kita siram ya, karena jujur ada banyak ulet balap gitu teman-teman ya, ada banyak ulet balap, dan itu ya lumayan berpengaruh terhadap jangkrik ya, lumayan berpengaruh terhadap jangkrik. Makanya kemarin kita bersihkan dulu dengan cara kita ya, agar ulet balapnya pada mati gitu. Ini sudah disusun kembali teman-teman ya. Ini box yang baru ya, setelah kemarin kita panen ya dengan hasil 2 kintal setengah ya, 2,5 kintal. Dan ini jalur yang tengah juga alhamdulillah sudah dipanen teman-teman ya. Ini jalur yang tengah sudah dipanen juga. Ini posisinya sama 12 box di sini ya. Yang sudah dipanen berarti 6 box teman-teman ya. Dan kita tersisa 6 box ya. Tersisa 6 box. Kalau menurut indukan yang kemarin, dari indukan yang 5 kilo itu kita dapat 23 box ya. Ya tinggal sisanya tinggal 5 box ya, yang tersisa tinggal 5 box yang belum dipanen. Ini jalur yang tengah teman-teman ya ini. Dan rencananya besok ini akan kita panen teman-teman ya. Ini sudah disetting. Nah ini jangkriknya teman-teman ya, pada saat malam hari ini teman-teman ya, di posisi setelah Isya ya, di posisi setelah Isya alhamdulillah ini jangkriknya. Ini sudah disetting teman-teman ya, sebagaimana yang saya bilang bahwa jangkrik sebelum dipanen itu harus disetting terlebih dahulu ya.
harus disetting terlebih dahulu biar jangkriknya kering ya, tidak cepat mati dan tahan dalam durasi sekian hari di kios teman-teman ya. Jadi pernah saya sampaikan dalam video-video yang lalu bahwa jangkrik sebelum dipanen itu harus disetting terlebih dahulu gitu teman-teman. Ini yang akan kita panen sebanyak 2 box teman-teman ya, sebanyak 2 box nih, ini sebanyak 2 box ya tuh, dan ini cuma pada saat ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah bukan tentang aktivitas teman-teman ya, tapi karena saya membaca komentar dari teman-teman tentang ada permintaan dari teman-teman ya di komentar, Kang katanya tolong dibikin video tentang bagaimana menata atau menyusun kelaras di box gitu teman-teman ya. Itu ada teman-teman yang berkomentar seperti itu, ingin dibikin khusus ya video bagaimana menyusun kelaras yang akan dimasukkan ke box gitu ya. Selain itu juga ada yang bertanya teman kita ya di komentar, katanya perbandingan antara tray dan kelaras ya. Kalau bagi saya pakai kelaras sebagai kandang jangkrik itu lebih bagus teman-teman ya, lebih bagus daripada menggunakan tray ya. Banyak keuntungan dari kelaras ya. Pertama, kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada gitu kan, jadi nggak perlu beli. Yang kedua juga hasilnya lebih bagus ya, lebih bagus. Dan yang pakai tray, pengalaman teman saya yang sering ngirim ini ke kios, itu katanya jelek. Jadi ketika dibawa ke kios itu kurang tahan gitu Kak Supri ya, cepat mati katanya. Jadi kalau kita kirim jangkrik ya di karung itu medianya pakai tray bukan pakai kelaras, itu cepat mati gitu teman-teman ya. Juga sebagai kandang di box itu juga selain kita harus beli tray juga hasilnya kurang bagus kalau menurut saya, kecuali mungkin bagi teman yang memang di lingkungannya sudah sulit untuk mendapatkan kelaras gitu kan ya, seperti daerah perkotaan ya, mungkin apa boleh buat harus pakai tray gitu teman-teman ya, walaupun inginnya pakai kelaras gitu. Nah cara menyusun kelarasnya mudah saja teman-teman ya, simple, cuman hanya dilipat-lipat saja tuh ya, hanya dilipat-lipat saja, cuman panjangnya lipatan itu harus melihat tinggi boxnya gitu teman-teman ya, harus melihat tinggi boxnya. Kita contohkan di sini, ini box kita kan tingginya 40 ya, ini box kita tingginya 40, makanya cara melipat kelaras tadi itu jangan sampai terlalu panjang ya teman-teman ya, terlalu panjang, karena dia akan ketinggian ya, akan lebih dekat ke ujung box ya, akan lebih dekat ke ujung box, sehingga nantinya jangkriknya akan pada loncat gitu teman-teman ya, akan pada loncat gitu. Makanya dalam melipat kelaras itu kita lihat aja box kita jangkungnya berapa ya, tingginya berapa, kita ukur gitu teman-teman ya, kita ukur ketinggiannya. Jadi kita sesuai box masing-masing ya mungkin ya, karena mungkin ada box yang ukurannya 60 cm 50 cm mungkin ya. Kalau kita kan ukuran tinggi boxnya itu hanya di posisi ketinggian 40 cm teman, nah 40 cm teman-teman ya. Nah setelah kita lipat, dimasukkannya itu jangan ditidurkan ya, karena kan tadi dilipat ya, jadi
kelarasnya itu diberdirikan, lipatannya dari lipatannya itu diberdirikan gitu. Nah, masa sudahnya nangtung. nangtung katanya, diberdirikan seperti ini, jangan ditidurkan ya. Ini kan tidur nih, ini lipatan ya, ini lipatan. Nah ini diberdirikan, diberdirikan ya. Cara menatanya gitu teman-teman ya, cara menatanya diberdirikan. Kenapa diberdirikan? Karena nanti dia kan ketika dia sudah ada jangkriknya dan jangkriknya sudah besar, dia ada kotorannya banyak gitu kan, dia kalau diberdirikan cara nyusutnya nggak mudah lepek gitu teman-teman ya, nggak mudah lepek. Jadi si jangkrik itu tetap bisa bermain di bawah kelaras ini. Tapi kalau seandainya ini ditidurkan posisi naruhnya, dia kan ketindih cepat lepek gitu teman-temannya. Jadi si jangkrik nggak bisa main di sini gitu kan. Jadi si jangkrik nggak bisa main. Nah ini, jadi caranya diberdirikan. Cuman tadi itu ketinggian kita melipat itu harus disesuaikan dengan ketinggian box yang kita punya gitu teman-teman ya, box yang kita punya. Setelah ini ya kita berdirikan, dipadatkan saja gitu teman-teman ya, dipadatkan saja. Tapi biasanya ukurannya di kisaran 3 karung teman-teman ya. Untuk satu box itu ukurannya di kisaran 3 karung itu. Nah ini, jadi seperti itu teman-teman ya, jadi seperti itu caranya, cara nyusun. Ada cara yang nyusunnya gitu. Itu teman kita yang dari kebun juga. Nongol ke sini nih. ngopi aja, ngopi. Nah itu ya, ini caranya seperti itu teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu, dilipat-lipat ya, seperti tadi teman kita coba seperti ngelipatkan. Jadi mana yang bisa dipakai buat ini. Katanya jadi caranya dilipat-lipat saja gitu kan, nggak repot gitu teman-teman ya. Tapi awas, kelarasnya kita harus pilih teman-teman ya, kelarasnya harus pilih, jangan asal daun pisang saja. Kita pilih daun pisangnya, daun pisang lebar teman-teman ya, daun pisang lebar seperti pisang kepok, pisang nanti ngerana ngerti aku pisang apu ya, pisang apu pokoknya yang berdaun lebar saja gitu ya. Karena yang berdaun lebar itu si daunnya kan lebar, liat gitu kan. Nah itu cara ngelipatnya ya, cara ngelipatnya tadi itu, panjang dan pendeknya lipatan itu tergantung dari posisi box yang kita punya gitu teman-teman ya. Jadi selain itu daun pisang juga harus diperhatikan gitu kan, jangan sembarang daun pisang, karena ada daun pisang yang cepat remuk gitu ya, jadi ternyah gitu teman-teman ya. Kalau daun-daun lebar kan liat gitu kan, liat, sehingga dia awet gitu ya, awet sampai bisa dipanen ya, sampai panen dan sampai bisa untuk dimasukkan ke karung apabila kita mau ngirim ke kios gitu teman-teman ya. Itu lihat ya, alot katanya teman-teman ya, alot teman-teman ya. Nah itu, nah seperti itu aja gitu teman-teman tuh ya, seperti itu diberdiriin gitu. Nah kan itu berdiri posisinya teman-teman ya, posisinya berdiri. Nah kalau itu tidur gitu ya, jadi jangan ditidurkan gitu ya, kelaras hasil lipatannya itu. Nah mungkin ini dulu sementara teman-teman ya, aktivitas kita di malam hari di posisi setelah isya di kisaran jam 8-an, sambil santai di kandang gitu teman-teman ya, sambil santai di kandang sambil ngopi, kita sambil membereskan kegiatan-kegiatan kita di kandang jangkrik gitu teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti aktivitas kita. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.